dan Radio Roja. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya sehingga engkau durhaka? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 6 Safar 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali materi kajian kita pada malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasan jamaah sekalian untuk mendoakan salah satu di antara jamaah kita yang sedang sakit, ya, dirawat di rumah sakit, yaitu Bapak Slamet Heri Tantio dari Kedung Wuluh. Ya, Bapak Slamet Heri Tantio, mudah-mudahan Allah berkenan untuk segera mengaruniakan kesembuhan total kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي Pak Slamet Heri Tantio أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat ke-25. Apa bunyinya? Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-26. Ayat berikutnya yang bunyinya fa aina tadhhabu. Lah terus kalian itu mau pergi kemana? Lah terus kalian itu mau pergi kemana? Kalian itu siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Sebelum saya jelaskan
isi dari ayat ini, kita akan mengingat kembali beberapa ayat yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dari ayat ke-19 sampai ayat ke-25. Berapa ayat? 6. Apa 7? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berapa ayat? 7. Di 7 ayat yang telah kita pelajari, Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan kepada kita betapa jelasnya Al-Quran, betapa benarnya Al-Quran, betapa istimewanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan kita, meyakinkan kaum musyrikin yang dihadapi oleh Rasul SAW saat itu dengan hal tadi. Coba bayangkan, Al-Quran itu sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada siapa untuk membawa Al-Quran tersebut dan menyampaikannya kepada malaikat Jibril. Malaikat yang sangat mulia dan terpercaya. Malaikat Jibril diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada siapa? Kepada manusia yang paling sempurna dari semua sisinya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang sempurna ini yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia. Kemudian Allah mengajak kita untuk berpikir tentang isi Al-Quran, tentang kandungan yang ada dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu mengajarkan kepada petunjuk, mengajarkan kebaikan, mengajarkan keadilan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan tauhid, tidak seperti ajaran lawingi apa? Tidak seperti ajaran wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Tidak seperti ajaran setan. Kalau Al-Quran itu mengajarkan petunjuk, berarti setan mengajarkan kesesatan. Kalau Al-Quran itu mengajarkan kebaikan, berarti setan mengajarkan keburukan. Kalau Al-Quran itu mengajarkan keadilan, berarti setan mengajarkan kezaliman. Kalau Al-Quran itu mengajarkan kebenaran, berarti setan itu mengajarkan kebatilan. Kalau Al-Quran mengajarkan tauhid, berarti setan mengajarkan kesyirikan. Kalau Al-Quran mengajarkan persaudaraan, berarti setan mengajarkan permusuhan. Allah sampaikan, ini loh isinya Al-Quran. Petunjuk, kebenaran, keadilan, tauhid, persaudaraan, kerukunan. Setelah sedemikian jelas kebenaran Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, kok kalian masih tetap menolak Al-Quran? Fa'aina tadhhabun? Lah terus kalian mau kemana lagi? Kira-kira seperti itu. Ini pertanyaan membutuhkan jawaban atau pertanyaan yang sebenarnya adalah kok jadi kepriwe sih gitu. Ini namanya pertanyaan retoris.
Apa? Pertanyaan retoris. Saya kasih contoh pertanyaan retoris. Kita ini manusia apa mesin sih? Kita ini manusia apa robot toh? Kerja terus awan bengi. Ini pertanyaan retoris. Rasa dijawab manusia, ya wis ngerti. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Allah, aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Terus kalian mau kemana lagi? Gitu. Itu adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus peringatan keras kepada kaum musyrikin. Kalau Al-Qur'an yang demikian jelasnya sudah diturunkan oleh Allah sebagai panduan hidup untuk umat manusia, kok kalian tinggalkan? Lah terus kalian mau cari panduan hidup dari mana? Padahal Al-Quran ini sudah begitu jelasnya, sudah begitu terangnya, ya, sudah begitu gamblangnya. Lah terus kalian itu mau nyari segamblang apa, sejelas apa, seterang apa dari selain Al-Quran? Fa'aina, aina itu artinya apa? Kemana atau di mana? Itu pertanyaan tentang tempat aslinya. Ya. Akan tetapi di sini maksudnya adalah pengingkaran atas jalan yang mereka tempuh selain dari jalannya Al-Quran. Para ulama tafsir memberikan perumpamaan kayak gini. Ada orang nanya kepada kita, Mas, kalau nanyanya di sana tuh, di mana namanya? Bundaran namanya? Hah? Banjar. Bundaran Banjar. Sampai sana, Mas, Masjid Agung sih mana? Jenengan jawabin apa? Dia sampai di Bundaran Banjar. Terus nanya kepada jenengan, Mas, Masjid Agung sih mana? Jenengan gimana? Lurus baik. Betul? Betul atau tidak? Betul. Ikuti aja jalan ini, Mas. Lurus aja. Insya Allah Pol itu adalah apa? Masjid Agung. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Belok. Apa? Jadi blusuk. Kutul ngendi? Buka teja. Terus dia nanya kepada kita, loh Mas, orang ketemu Masjid Agung? Loh, kan jalannya sudah saya terangkan tadi. Tinggal lurus, di ujung jalan ini ada masjid apa? Masjid Agung. Terus kamu tuh cari jalan apa lagi? Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung ingin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu sesuatu yang terang. Ibarat sebuah jalan, jalannya jelas, lurus, luas. Berarti kebalikannya apa? Ya, terang, jelas, lurus, luas. Berarti kebalikannya gelap, samar, berliku-liku, sempit. Wong ada jalan yang begitu terang, kok milih jalan yang gelap? Wong ada jalan yang begitu jelas, malah memilih jalan yang samar, yang membingungkan. Lah wong ada jalan yang lurus, malah nyari yang berliku-liku, belak-belok. Lah wong ada jalan yang begitu luas, kok malah nyari lorong yang sempit. Ini seperti ibarat celaan ya. Kepada siapa? Kepada musyrikin Quraisy. Kita musyrikin Quraisy bukan? Bukan.
Bukan, alhamdulillah. Tapi anehnya ada sebagian orang seperti itu. Ya, pola pikirnya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi, dari ayat ini, kita mengambil sebuah pelajaran berharga. Bahwa ajaran Islam yang dikandung di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW adalah ajaran yang jelas. Secara tegas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Mundhiri dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Wahai umatku, aku telah tinggalkan ajaran Islam ini begitu terang, begitu jelas, seperti jelasnya perbedaan antara siang dengan apa? Malam. Jelas banget. Coba sekarang kalau jenengan keluar dari masjid, ditanya sama orang, Mas kisim bengi apa awan? Jawabnya, hah? Ada perbedaan pendapat? Tidak ada. Saking apa nih? Saking jelas. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ajaran Islam, mewariskan ajaran Islam kepada kita. Itu sudah sangat jelas banget. Makanya apa kata Nabi SAW? La yazighu anha ba'di illa halik. Orang yang meninggalkan ajaran yang begitu jelasnya itu pasti binasa. Saking nopo nih? Saking jelas. Coba jenengan perhatikan. Konsep akidah di dalam Islam. Jelas nama betul? Jelas. Konsepnya apa? Jadi jelas dan amleng. Konsepnya apa? Konsepnya tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, tauhid. Sehingga dalam kondisi apapun yang kita cari adalah yang maha satu itu, yaitu sinten? Allah. Lagi senang, kita kembalinya kepada sinten? Allah. Lagi susah, kita kembalinya kepada Allah. Kita sholat untuk sinten? Allah. Kita puasa untuk sinten? Untuk Allah. Ketika lagi ada hajat apapun, hajat dunia maupun hajat akhirat, mintanya kepada sinten? Allah. Sing bujangan urung duwe bojo, minta kepada sinten? Allah. Yang sudah nikah belum punya anak, mintanya kepada sinten? Allah. Yang sudah nikah punya anak belum punya rumah, mintanya kepada siapa? Allah. Yang sudah nikah punya anak punya rumah belum punya motor, mintanya kepada siapa? Allah. Yang sudah punya itu semua, kemudian pengen husnul khotimah, mintanya kepada siapa? Allah. Itulah konsep yang jelas. Coba jenengan bayangkan dengan konsep akidah yang bukan tauhid. Konsep akidah yang bukan apa? Tauhid. Berarti meyakini banyak apa? Banyak Tuhan. Wong konsep ini pengikutnya saja bingung. Untuk apa? Untuk menjelaskan, untuk memahamkan. Memahami saja bingung, apalagi menjelaskan. Belum lagi banyak Tuhan, banyak sembahan, banyak dewa, bikin bingung. Anu butuhnya apa? Oh butuh masalah rezeki. Oh salah, kudune menganah kae Tuhane nang kana.
Engko salah. Oh, aku arep njaluk bojo. Oh, salah, kudu nang kene, kudune mengana. Konsep tauhid di dalam agama kita, konsep akidah dalam agama kita jelas. Qul huwallahu ahad. Konsep kematian, kehidupan setelah kematian juga jelas sekali. Di dalam agama kita, orang kalau sudah meninggal, maka dia akan pindah alam. Sampai kapan? Hari kiamat. Begitu hari kiamat kita akan diapain? Akan dibangunkan sama Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita kerjakan di mana? Di dunia. Setelah kita pertanggungjawabkan, habis itu Allah akan tentukan apakah kita akan masuk ke neraka atau masuk ke surga. Semoga Allah masukkan kita semuanya ke surga. Jelas. Coba bandingkan dengan ajaran lain. Reinkarnasi. Sampai kapan boleh reinkarnasi itu? Sampai kapan? Pindah ke kucing, habis pindah kucing, pindah kemana? Tikus, habis tikus, pindah kemana lagi? Cacing, habis dari cacing, pindah kemana? Sampai kapan? Pindah-pindah terus. Dan terus selesainya kapan? Di dalam agama kita itu jelas sekali. Yang lebih enggak jelas lagi adalah yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Yang tidak meyakini adanya hari akhirat, hari pembalasan. Coba jenengan bayangkan bagaimana rancunya pemahaman tersebut. Kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia. Apakah semua manusia sudah mendapatkan keadilan? Hah? Sudah atau belum? Belum. Buktinya ada orang baik disalahkan. Ada orang salah dianggap baik. Ada orang baik-baik masuk ke mana? Penjara. Ada orang jahat malah leha-leha. Saya tanya sama jenengan. Begitu semuanya mati. Yang orang baik terzolimi, yang orang jahat merasa kenikmatan luar biasa. Di mana? Di dunia ini. Pertanyaannya, seandainya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada alam akhirat, di mana keadilan? Di mana apa? Keadilan. Kok enak banget ya orang jahat kok menikmati kejahatannya? Mendapatkan fasilitas yang begitu luar biasa, sedangkan orang yang soleh, yang baik malah tertindas, terzolimi. Terus mana keadilan? Kalau kita umat Islam yang akidahnya begitu jelas, kita meyakini bahwa keadilan yang hakiki akan datang kapan? Di hari kiamat. Orang-orang yang jahat, yang belum mendapatkan hukuman di dunia, mereka akan mendapatkan hukuman di mana? Di akhirat. Orang-orang yang baik, yang tertindas, maka dia akan menikmati balasan atas kebaikannya di mana? Di akhirat, di surga. Kan sangat jelas konsep akidah yang ada di dalam ajaran Islam. Bukan hanya urusan akidah, termasuk urusan hak-hak kemanusiaan. Di dalam agama kita, manusia di hadapan Allah itu sama. Apapun kulitnya, apapun sukunya, apapun kewarganegaraannya, apapun postur tubuhnya, sama. Yang membedakan cuma apa? Ketakwaan. Itu saja yang membedakan. Di dalam agama lain, di dalam ajaran lain, manusia terbagi apa? Kasta. Nggak boleh kasta yang rendah nikah sama kasta yang tinggi. Dan kasta rendah pasti akan rendah terus, sepintar apapun, secerdas apapun, sesoleh apapun, entah mereka mengenal istilah soleh atau tidak.
Sebaik apapun, sejujur apapun, tetap napa? Rendah. Dan selalu pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Coba jenengan bandingkan dengan ajaran Islam yang sangat memanusiakan manusia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Orang Arab tidak lebih istimewa daripada non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih istimewa daripada orang Arab. Wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad. Orang yang berkulit putih tidak lebih istimewa daripada yang berkulit hitam. Dan orang yang berkulit hitam tidak lebih istimewa daripada yang berkulit putih. Illa bittaqwa. Cuma satu yang akan membeda-bedakan. Napa? Ketakwaan. Kenapa Ustaz? Karena ketakwaan itu harus diusahakan. Berbeda dengan warna napa? Kulit. Berbeda dengan keturunan. Ya, bapake Arab ya anake Arab. Bapake kedung wuluh ya anake kedung wuluh. Ya. Bapake putih ya anake belum tentu. Seringnya napa? Putih. Itu sudah dari sononya. Berarti bukan hasil usaha gitu loh. Berbeda dengan apa? Ketakwaan. Ketakwaan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh upaya. Sehingga ini yang kemudian membedakan antara satu manusia dengan apa? Manusia yang lain. Itulah konsep Islam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan an-nasu min Adam. Manusia itu semuanya keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turab. Dan Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah. Sama aja. Kita semuanya keturunannya Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Dan kita semuanya akan kembali kemana? Tanah. Dan akan dibangkitkan dari tanah. Nggak ada bedanya. Itulah terang benderangnya ajaran apa? Islam. Sayangnya di zaman ini bahkan orang yang ngakunya Islam pun sering minder dengan apa? Ajaran Islam. Minder. Ada juga yang wah Islam kayaknya kudu direvisi loh. Islam Arab ora cocok karo Islam apa? Nusantara. Nah, berarti harus ada modifikasi. Ngawur temenan iki. Loh, kita kan harus kreatif, inovatif. Dalam hal apa kita harus inovatif? Kalau dalam hal teknologi yang bermanfaat untuk orang banyak, ayo kita berinovasi. Coba yang ahli-ahli teknologi itu, coba jangan bikin alat yang bermanfaat untuk orang banyak. Apa contohnya? Mesin cuci, masukkan baju, keluar sudah terlipat rapi. Gue kan ngurangi apa? Gaweannya siapa? Coba bikin alat yang bermanfaat gitu loh.
Ya. Coba bikin kendaraan yang bahan bakarnya apa? Banyu. Jadi rasa repot-repot dadakan meng pom air, pom bensin. Coba kreativitas kita itu, inovasi kita itu arahnya tuh ke sana gitu loh. Rasulullah SAW itu sudah dengan tegas mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wahai umat Islam, kita ini, kalian ini umat Islam, lebih paham tentang urusan-urusan dunia. Silakan berkreasi dalam urusan teknologi, tapi kalau urusan ibadah itu jangan berkreasi. Jangan berinovasi. Itu inovasi salah alamat. Zikir sudah kerjakan seperti apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Karena sudah cukup, itu sudah sempurna. Ajaran Islam itu jelas. Ajaran Islam itu gamblang, terang. Nah, sholat sudah cukup. Ini loh ajaran sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Aku niku sinten? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah contoh, sudah lengkap, tinggal nyontoh saja. Loh nanti kita jadi terbelakang. Itu bukan terbelakang, itu keren namanya. Karena berinovasi bukan pada tempatnya itu nggak benar gitu loh. Berarti harusnya berinovasi pada tempatnya. Ini materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, sejak kajian tafsir yang lalu di pintu masuk Masjid Agung ada stand namanya Sehati. Ya, namanya Sehati. Bukan sehat, sehati. Ya, karena ada yang nanya, ini dari rumah sakit mana? Bukan. Sehati. Sehati itu sedekah untuk hari nanti. Ya. Ini adalah program yang diinisiasi oleh Pondok Tunas Ilmu untuk mengakomodir kaum muslimin, kaum muslimat yang bingung recehnya mau dikemanakan. Ya, kan kadang-kadang pulang belanja ada sisa berapa? 200, 500. Isi nggo ngapa ya? Nggo kerokan wis akeh. Ya. Nggo ngapa? Nggo ganjel apa? Kursi yo. Lah yo. Akhirnya numpuk bingung. Ini ada program namanya Sehati. Jadi mengakomodir orang-orang yang pengen berinfak, beramal, walaupun dengan nominal yang apa? Yang kecil. Jadi jangan pernah meremehkan koin. Nah, itu nanti koin kalau dikumpulin lama-lama jadi tetap koin. Tapi jumlahnya lebih banyak gitu loh ya. Sehingga lebih bermanfaat. Lebih apa? Bermanfaat. Silahkan dikunjungi standnya. Yang berminat bisa mendaftarkan di stand tersebut. Dan ini mudah-mudahan setiap kajian tafsir akan terus berjalan. Ambil kotaknya. Nanti kalau pas kajian tafsir sudah ada isinya, diserahkan, diganti dengan kontak yang kosong. Begitu yang informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.